wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amin. Abdul muhtaramin, para habaib, para masyayikh, para ulama, sesepuh bin sepuh, tokoh masyarakat Kabupaten Banjar, khusus Banjarnegara ya, Banjarnegara, lagi Banjarmasin. Secara khusus pada beliau Habib Umar bin Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf, para habaib lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, para masyayikh, para kiai secara keseluruhan yang selalu saya taklifkan pula, para tokoh masyarakat, khusus pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara, bupati ataupun yang mewakili, camat atau mewakili, kepala desa dan sebagainya, UMD Banjarnegara, kesemuanya selalu saya hormati. Hadirin hadirat, khusus pada juga hadroh Akhbabul Mustafa Syekh Hermania Magelang, alhamdulillah istimewa. Juga ini hadir dari mana ini? Banjarnegara, alhamdulillah. Jamaah majlis dari manapun, kesemuanya selalu saya banggakan dan saya bersenang. Malam hari ini oleh Habib Umar saya diberi waktu untuk menyampaikan beberapa penyampaian. Perkenalkan, saya Muhammad Mutahutuha dari Syekh Hermania Pusat ya. Awalan mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan khusus pada BUMD Banjarnegara yang alhamdulillah malam hari ini telah melaksanakan acara sholawat ya, bersyukur pada Allah SWT atas nikmat yang telah kita terima di tempat yang insya Allah mengangenkan. Nah, kata Habib Umar, satwa dijak bersholawat ya. Ya, semoga ke depan tambah sukses ya untuk BUMD Banjarnegara. Dan khusus ini tadi ada Gus Ulin ya, Gus Ulin bin Haji Hamzah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama. Kami dari Syekh Hermania mengucapkan selamat dan sukses atas terlaksananya acara pada malam hari ini. Di sini saya hanya menyampaikan ada titipan dari tim panitia siluman, tim sukses acara malam hari ini, salah satu yaitu Bang Hamid, bahwasanya alhamdulillah untuk Banjarnegara sekarang saat ini sudah terbentuk Syekh Hermania Banjarnegara. Alhamdulillah, belum lama ini, mungkin beberapa bulan yang lalu ya, dari Banjarnegara pengurus baru dari Syekh Hermania Banjarnegara telah sowan pada Doro Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf di Solo, yang mana telah diresmikan bahwa untuk ketua Syekh Hermania Kabupaten Banjarnegara yaitu Gus Ulin bin Haji Hamzah Pondok Tambul Gofili. Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga Gus Ulin bersama rekan-rekan pengurus Syekh Hermania Banjarnegara bisa bersama-sama dalam bagaimana kita memberi motivasi semangat pada rekan-rekan muda khususnya untuk lebih mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan harus perlu diketahui bahwasanya Syekh Hermania ini merupakan istilahnya kemarin waktu milad adalah Syekh Hermania Pusat yang ke-14 Doro Habib Syekh Dawuh
ibaratnya Syekh Khalil itu anak dari Ahbabul Mustafa. Jadi majlis dari beliau Habib Syekh itu Ahbabul Mustafa. Jadi sebagai anak harus hormat, harus mengikuti apa yang dilaksanakan oleh Ahbabul Mustafa. Oleh karena itu dimanapun sesuai doktrin saya, kebetulan saya didahului beliau untuk mengkoordinir ibaratnya ketua Syekh ya pokoknya koordinator Syekh Khalil Pusat ini menyampaikan pada rekan-rekan dimanapun di Jawa, luar Jawa, yang kebetulan kemarin darah milad alhamdulillah dari Sumatera, dari Kalimantan, dari luar Jawa, terlebih Jawa hadir bersama-sama tumpuk di Solo ya. Ini juga doa beliau untuk selalu ikut serta menggiatkan acara majlis dimanapun, terkhusus untuk majlis Ahbabul Mustafa. Berarti saya kemarin anak Ahbabul Mustafa dikarenakan ya harus, soalnya waktu ya. Jadi Syekh Hermana itu kebetulan saya yang mencetuskan saat itu. Posisi status saya sebagai ketua Ahbabul Mustafa Kabupaten Grobogan, saya asli Grobogan ya. Jadi waktu saya membuat Syekh Hermania, status saya sebagai ketua Ahbabul Mustafa, yang mana saya membuat Syekh Hermania sebagai murid, sebagai santri Habib Syekh, bagaimana dalam ikut serta menggiatkan, menyemangatkan, mensiarkan dakwah metode beliau Habib Syekh dengan penyampaian pada kaula muda, yaitu saya buat Syekh Hermania. Oleh karena itu, bagaimana rekan-rekan muda ke depan bisa lebih menjadi contoh dalam bersolat mengedepankan akhlakul karimah bagaimana dalam beliau. Ini hewan-hayawannya ikut menyambut rumah ini ya, semoga ikut berbahagia. Tetap semangat ya. Lanjut sampai jam berapa? Sampai subuh. Makin jalannya di sini Habib Umar jam 12 kudur. Doakan beliau Habib Umar, beliau Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf dan para habaib lainnya diberi kesehatan, diberi panjang umur fi taatillah, diberi kesabaran, ketabahan di dalam membimbing membina kita semua. Semoga BUMD Banjarnegara tambah kuat, tambah jaya, tambah makmur, tambah sukses, tambah lancar semuanya. Amin Allahumma. Begitu juga Syekh Hermania Banjarnegara yang sudah dibentuk, semoga bisa bersama-sama kaula muda yang lainnya untuk mensyiarkan sholawat cinta kita pada kajian Nabi Muhammad SAW dengan niat lillah li Rasulillah, ya khidmah kajian Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya kita khidmah pada kajian Nabi, para habaib, para masyayikh. Semoga di dalam hidup dan kehidupan kita penuh berkah, manfaat. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Artinya di dalam makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tumbuh-tumbuhan ataupun hewan-hewan atau seluruh alam semesta, kalau kita itu betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan mendapati ada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam seluruh alam semesta. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Yuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat." Ya. Bagaimana langit itu bisa terangkat, bagaimana gunung itu bisa tertancap. Seluruh alam semesta ini bisa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para hewan, inspirasi dari sholawat dari tempat ini. Alhamdulillah kita berkunjung ke Taman Satwa ini, Seruling Mas, itu juga bisa bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
cuma tak kira foto Pak. Nah, oh cek ganteng aku, ya jelas. Kita melihat bagaimana hewan-hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala bentuk, dengan segala jenis, yang subhanallah semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa belajar apa? Tawakal kepada para hewan-hewan. Nah, kadang-kadang manusia ini diberi oleh akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ya Allah diakali kabeh. Jadi kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, kata Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau kalian itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hakikatnya takwa, pasti niscaya kalian itu akan memiliki ketakwaan kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana burung-burung yang ada di dedaunan, yang ada di dahan-dahan, yang mana mereka pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya itu, bahasanya kencot, perutnya itu lapar, luwe, dan sore hari kembali dalam keadaan kenyang. Dengan pernah lihat ayam itu atau burung kok nyimpen makanan banyak di sarangnya nih? Jangan. Besok ya besok, yang penting saya pada sore hari ini sudah pulang dalam keadaan kenyang, maka besok sudah saya tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin baru dapat dari Habib Umar Idrus bin Sintebulo Supir, Akhir Tegar, kata-kata hari ini. Apa nih? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menanyakan amal kalian besok. Tidak pernah ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sekali-kali kalian mempertanyakan rezeki Anda besok. Artinya kita itu sholat subuh itu belum wajib. Besok ini sholat subuh kita belum wajib, zuhur belum wajib. Nanti kalau kita dapat waktunya baru diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib itu cuma yang sekarang. Maka kita jangan menanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita besok. Sudah kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kembali seperti burung, kembali dalam keadaan kenyang dan bersiul dengan indahnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu. Bagaimana jangan kita itu menjadi lebih parah daripada hewan. Balhum adall, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka orang-orang yang tidak bertawakal kepada Allah, tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alam semesta ini yang begitu luar biasa, merupakan petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan mereka semuanya. Kita diberi akal, akan tetapi kita lebih hina daripada hewan. Waliyadu billah. Jangan ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, dan Allah yang telah memberi rezeki kepada kita, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi qasidah yang la yaqturu hammu ma qaddar yakun. Janganlah kalian itu sumpek ya, galau kalau zaman sekarang. Galau apa? Karena takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan terjadi. Jangan berbuat apapun untuk menghindari takdir Allah, tidak akan mampu. Itu takdir. Ya, jadi tugas kita gimana, Beb? Masa cuma tidur-tidur aja, enggak kerja, enggak ngapa-ngapain. Tawakal kepada Allah itu juga dengan ikhtiar. Tawakal itu beda, ikhtiar juga beda. Tawakal kita wajib, ikhtiar juga wajib. Sebagaimana burung tadi.
Bukan dia berdiam di sangkarnya saja, akan tetapi keluar mencari rezeki. Begitu pula kita. Akan tetapi jangan menjadikan dunia ini menjadi sumpeknya. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi kusim lak hasilun ladaik, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Yang bukan milik Anda tidak mungkin seberapa keras pun usaha Anda untuk merebut rezeki mereka, tidak mungkin Anda akan mendapatkan itu. Walladzi kusim lak hasilun ladaik. Adapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan kita dapatkan. Contoh paling gampang, aram-aram. Aram-aram. Kadang-kadang saya itu ngocek aram-aram, buka aram-aram, sudah tinggal makan aja. Rodok jemek gitu ya aram-aram. Jadi patah, jatuh. Tinggal suap aja. Tinggal 5 cm jatuh dari tangan saya dan dimakan kucing. Alhamdulillah, bukan rezeki saya, berarti rezeki ini kucing. Itu kita, kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup akan terasa nikmat, hidup akan terasa enteng, mudah. Ya, kata Habib Abdullah bin Abdul Haddad, at-tama' junun wal gana'u rahah wa tama' junun. Kata beliau, kalau kita qanaah, menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rezeki hari ini dapat sekian. Senajan utangnya seakeh tapi masih bisa diundur. Masih bisa diundur. Yang penting masih bisa makan walaupun tahu tempe setiap hari. Dan gana'u rahah, kalau kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala, akan ringan hidup kita, nggak ada depresi, nggak butuh healing jenengan itu. Healingnya cuma baca Al-Quran. Wat-tama' junun. Adapun yang membuat manusia ini mumet, setiap hari pikir gimana ini gimana itu, adalah ketamaan kita. Maka tinggalkanlah tamak, kita hidupkan di dalam hati kita rasa menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kehidupan kita akan merasa nikmat. Apalagi sholawatannya itu, alhamdulillah, bisa sholawat, kita bisa berkumpul di tempat ini, bisa kita bersolawat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dengan dosa kita, walaupun dengan perilaku kita yang kurang baik, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untung Allah itu tidak langsung mengadab kita kalau kita berbuat dosa, sudah habis. Ya. Begitu kita bohong langsung bisu misalnya, apa giginya ucul satu misalnya, ompong kabeh misalnya. Alhamdulillah, karena rahmatnya Allah kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga besi kita soleh-solehan. Masya Allah, kita masih kelihatan soleh-solehan karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala semacam ini, jangan kita sia-siakan. Kita insya Allah menjaga daripada kenikmatan ini dengan kita beramal yang lebih baik. Insya Allah kita sholat 5 waktu kita jaga. Syukur-syukur bisa beribadah, sholat berjamaah di dalam masjid bagi laki-laki. Insya Allah akan menjadi berkah kita dunia akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, lanjut sholawat. Lanjut.